Bapak Ibu selamat pagi. Tuhan menyertai kita semua dengan berkat-berkat yang senantiasa disediakan untuk kita. Saudara, pagi menyapa bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Mari kita teduhkan hati kita untuk kita mempersiapkan sapaan dari firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa menghayati perjalanan kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Allah yang memelihara kehidupan kami sampai dengan bilangan waktu ini. Kami senantiasa dicukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami dikuatkan ketika kami harus berjalan dengan begitu banyak rupa pergumulan-pergumulan kami. Berkat-Mu pagi hari ini menyapa kehidupan kami. Biarlah ini boleh membuat kami boleh semakin menghargai akan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan melalui kehidupan kami masing-masing, kami akan dimampukan untuk bisa memberikan yang terbaik. Sapalah kami ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang pertama. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari memperhatikan dari surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 8. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya. Amin. Saudara, kalau kita memperhatikan dunia hewan, struktur sosial bangsa lebah madu itu dikatakan salah satu struktur yang paling maju dalam dunia hewan. Memperhatikan dari struktur ini, ada sarang lebah madu. Di tengah-tengah sarang yang merupakan kediaman dari puluhan ribu lebah, di sana tinggal sang ratu lebah. Saudara, tanpa ratu, koloni tersebut tidak dapat meneruskan keturunan. Tetapi puluhan ribu lebah tersebut ternyata juga tidak hanya duduk bermalas-malasan, menonton, menyaksikan ratu mereka. Setiap lebah memiliki sebuah tugas khusus di mana
masing-masing harus bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Katakanlah lebah pencari makan. Dia harus menghadapi berbagai begitu banyak bahaya dari luar sana saat mereka lebah-lebah itu mengumpulkan makanan. Ada juga yang namanya lebah penjaga. Itu tugasnya melindungi jalan masuk ke sarang dari begitu banyak gangguan para pengacau. Ada juga yang namanya lebah pengurus bangkai yang bertanggung jawab mengeluarkan bangkai-bangkai dari dalam sarang. Ada lebah pengumpul air yang mencoba membawa masuk embun untuk mengatur kelembapan di dalam sarang itu. Namanya lebah penambal yang membuat semacam aduan semen, itu kalau cara manusia, yang akan memperbaiki sarang-sarang lebah. Dan masih banyak lagi yang lainnya dengan tugas-tugas mereka. Keanekaragaman, kekhususan tugas-tugas dari lebah-lebah pekerja itu tidak akan pernah ada habisnya. Untuk satu tujuan, mereka berpuluh ribu, tetapi mereka punya bagian sendiri-sendiri dan mereka hampir bisa mengerjakan dengan sangat baik. Nah, saudara, itu struktur dari bangsa lebah madu. Bahwa manusia diciptakan Allah dengan luar biasa. Bukan sekedar diberi akal, budi pikiran, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, karena sesungguhnya Allah punya rancangan khusus bagi tiap-tiap manusia, bagi setiap individu. Tidak ada yang sama di antara kita. Dan bahwa kita memiliki tugas kita masing-masing dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Semuanya satu dari Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara, seberapa besar yang sudah kita coba lakukan di dalam hidup kita dengan apa yang dititipkan Tuhan di dalam diri kita. Bahwa masing-masing kita diberi talenta, masing-masing kita diberi kemampuan. Kok kayaknya tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kelebihan. Kalau toh kita harus merinci satu persatu kekurangan-kekurangan kita, mungkin kita punya daftar yang banyak. Lalu kadang-kadang kita kesulitan untuk merinci apa sih sebetulnya kelebihan kita. Tapi bahwa sesungguhnya Allah pasti memberikan apa yang ada di dalam diri kita yang berbeda dengan yang orang lain punya. Tak seorang pun dipanggil hanya untuk duduk bermalas-malasan. Bangsa lebah madu, mereka bekerja sedemikian rupa menurut apa yang menjadi kemampuan-kemampuan mereka masing-masing. Mereka mengerjakan di dalam kebersamaan yang ada. Nah, saudara, Allah memanggil setiap kita dengan talenta kita, dengan kemampuan kita. Tidak usah iri dengan apa yang dimiliki orang lain,
sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Karena semuanya datang dari Tuhan. Dan karena semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Berbeda-beda, tetapi kita akan bisa mengerjakan di dalam kebersamaan kita. Seekor lebah, dia bisa memberikan yang terbaik. Maka kita lebih dari itu. Kita pun bisa memberikan yang terbaik dari setiap talenta kita. Selamat menghayati tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami untuk menghayati setiap talenta, kemampuan, kelebihan yang Tuhan titipkan kepada setiap kami. Karena sesungguhnya karunia yang diberikan kepada kami, karunia yang dari Tuhan pun kami kembalikan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menemukannya. Mampukan kami juga untuk bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Sehingga sungguh, meski kami berbeda dengan karunia-karunia kami, tetapi di dalam kebersamaan kami bisa mengerjakan sesuatu yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami hari ini, kami mampu mengembangkan diri kami atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.